Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita insyaallah akan membahas tentang masalah adab, ya, nantinya juga di dalamnya ada fikih ikhtilaf, ya, jadi kita akan bicara tentang adabul islamiyah. Kitabnya saya bawa ini, kitabnya judulnya Sahihul Adabil Islamiyah, ya, tulisan dari Wahid Ibni Abdissalam ini Bali. Jadi isinya nanti akan membahas tentang etika adab, mulai dari bangun tidur sampai bagaimana nanti etika kita, adab kita kepada tetangga, kepada keluarga, kepada istri dan sebagainya. Semuanya akan kita bahas di situ. Yang diminta kemarin adalah tentang masalah adab dan fikih, ya. Nah, di sini nanti akan masuk dua-duanya. Dua-duanya akan kita bahas secara umum berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya, di dalam kitab ini umum, ya, tidak pada posisi ke bendera manapun, ya, tidak ke bendera manapun. Jadi kita membahasnya secara umum, ya, dengan dalil-dalil yang sahih, sehingga bagi yang membawa bendera dilepaskan dulu benderanya, gitu ya. Baik, saya awali yang paling awal dari kitab ini, yakni berbicara tentang adabul istiqati. Adab bagaimana kalau kita ini bangun tidur. Kehidupan kita diawali dengan bangun tidur itu, ya. Ternyata bangun tidur itu pun juga ada etikanya. Bangun tidur itu juga ada adabnya. Bangun tidur itu ada akhlaknya. Karena konteksnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai musyarri', sebagai zat yang pembuat hukum, maka mulai dari bangun tidur sampai nanti kita masuk ke liang lahat itu juga ada etikanya, ada adabnya. Nanti juga akan ada adab majelis duduk seperti ini, nanti juga ada etikanya. Etika untuk majelis taklim juga ada etikanya. Semuanya akan dibahas di dalam kitab ini. Pelan namun pasti kita akan bahas di Sabtu yang kedua dan keempat, Pak, insyaallah. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang nantinya kita bahas itu bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Baik, kita akan bahas tentang adabnya kalau kita ini bangun tidur. Bangun tidur. Baik, adabnya bangun tidur itu yang pertama, Bapak Ibu, adalah zikrullahi indal istiqati. Berzikir kepada Allah ketika bangun tidur.
Kita introspeksi. Kira-kira selama ini kalau kita bangun tidur itu baca doa atau baca zikir atau langsung bangun begitu saja? Nah, kebanyakan lupa. Bangun tidur kadang-kala tidak baca apa-apa, langsung bangun, langsung ke kamar mandi dan seterusnya. Padahal ada etikanya. Kalau kita bangun tidur itu ada etikanya. Nabi Muhammad SAW, saya tunjukkan dulu. Nabi Muhammad SAW itu mau tidur itu juga doa. Yang menariknya Rasulullah itu kalau tidur itu begini. Idza akhadha matja'ahu minal lail wa du'a yadahu tahta khaddihi. Nabi Muhammad itu ibu bapak kalau tidur beliau itu meletakkan tangannya di bawah pipi beliau. Beliau itu kalau tidur sukanya miring ke sebelah kanan, menghadap ke kiblat. Sukanya beliau begitu. Berarti kalau kita di sini di Indonesia kiblat kita itu ke barat, miring sedikit 24 derajat gitu, katakanlah begitu ya. Setidaknya mungkin kepala kita itu mesti ada di utara. Pak, apakah miringnya ke kanan itu sampai bangun tidur miring ke kanan? Ya enggak juga. Biasanya nanti malah tangannya keju malah. Ya. Setidak-tidaknya Rasulullah itu kalau tidur, ibu bapak, mengawali tidurnya itu menghadap ke kiblat. Kiblat, tangan beliau itu wadu'a yadahu tahta khaddihi. Tangannya ini beliau diletakkan di bawah pipi beliau. Lepas ketika beliau meletakkan itu memiring ke kanan, beliau mengucapkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu di dalam salah satu riwayat ya. Nanti jenengan memakai riwayat yang lain. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, podo wae. Sama saja. Ini biasanya kalau manten anyar wis gak telaten. Manten anyar tidak telaten. Ini sunnahnya memang menghadap ke kanan dan ternyata memang diteliti dari sisi kesehatan itu oleh para dokter itu. Ternyata miring ke kanan itu sehat. Sehat. Beda dengan miring ke kiri itu tidak sehat, apalagi tengkurap. Rasulullah itu paling tidak suka kalau tidurnya posisinya tengkurap. Itu memang tidak sehat betul kalau orang tidurnya banyak tengkurap, itu tidak sehat ya. Apalagi bagi orang hamil. Itu tidak bagus. Jadi Rasulullah itu sukanya kalau tidur miring ke kanan kemudian membaca doa. Lah pas ketika beliau bangun tidur pun juga membaca doa, membaca zikir. Beliau itu kalau bangun tidur, di antara doa yang beliau baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah itu beliau kalau bangun tidur baca itu. Jangan baca itu enggak? Jarang, kadang-kala lupa ya Pak ya. Lupa. Lah etikanya itu Nabi itu ibu bapak, kalau kita lihat di riwayat-riwayat yang lain, Nabi itu kalau bangun tidur enggak langsung berdiri, tapi beliau duduk dulu. Ternyata persis dengan apa yang disampaikan oleh para medis, orang-orang kesehatan, para dokter. Kalau bangun itu jangan langsung berdiri. Ya. Nabi itu kalau bangun mesti duduk dulu. Nanti ada riwayat Nabi itu begitu bangun beliau duduk sambil membaca akhir-akhir surat Ali Imran. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu. Boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin cukup dengan membaca ini Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ternyata sekali lagi bangun tidur itu duduk dulu entah berapa menit ya, 1 menit 2 menit itu sehat betul kan, karena konteksnya memang orang bangun tidur istilahnya kalau bagi orang punya sepeda motor itu tidak langsung dicengklak langsung dipakai, dipanasi dulu supaya olinya itu begitu. Jadi bangun tidur itu duduk dulu baca ini Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, atau membaca Ali Imran di akhir-akhir itu. Nah, itu kalau hafal. Nanti akan muncul pertanyaan, loh Pak, kita ini posisinya bangun tidur lagi junub. Kita ini posisinya junub. Bolehkah membaca zikir? Boleh, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi pun juga begitu membaca zikir. Meskipun beliau dalam posisi
junub. Nabi itu ketika habis melakukan hubungan suami istri, katakanlah beliau mau tidur lagi, ada 2 poin yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau mandi dulu, atau kalau umpamanya beliau tidak mandi dulu, pas ketika mau tidur beliau mengambil air wudu, membersihkan kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau tidur. Kalau kita tidak tahu, bablas lali itu. Nah ini baik, clear ya. Bangun tidur ataupun mau tidur itu ada etikanya, ada adabnya, ada akhlaknya. Kemudian yang kedua, etika yang kedua, kalau kita bangun tidur itu fakku aktis syaitan, melepaskan ikatan syaitan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau sedang tidur, syaitan itu lagi ngikat. Ya, setan itu mengikat apanya? Mengikat tengkuknya orang. Yaqitu asyaitanu ala faqiyati, yaqitu asyaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat tengkuknya kalian. Di tengkuk, pas ketika tidur itu diikat oleh setan. Berapa? Idza huwa nama thalatha uqadin, ada 3 ikatan. Ada 3 ikatan. Termasuk juga nanti di dalam riwayat itu ada orang ketika tidur itu telinganya dikencingi setan. Ya, tapi Rahman dan Rahimnya Allah. Suatu saat Nabi itu ngimami subuh begini. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu kalau habis ngimami mesti menghadap ke sahabat, menghadap ke makmum, dilihat. Biasanya dari situ Nabi akan tahu orang yang tidak datang untuk jamaah subuh itu siapa, nanti mesti tahu. Lepas ketika ada seseorang yang tidak ikut salat subuh, Nabi mengatakan, "Aina rajul?" Di mana laki-laki ini? Diceritakan kalau laki-laki ini enggak bangun, kerinan sehingga tidak salat subuh. Nabi ngomong, "Dzalikar rajulu bala asyaitanu ala udunihi." Laki-laki itu telinganya sedang dikencingi sama setan. Jadi kalau ada orang yang sering kesiangan kalau salat subuh itu berarti kupingnya penuh dengan air kencing. Air kencingnya siapa? Setan, laknatullah alaih. Apakah tidak kelihatan? Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Kalau umpamanya air kencing itu dilihatkan oleh Allah, waduh, nauzubillah, wow, betidaklah penuh dengan air kencing. Itu. Lah di samping memang dikencingi oleh setan, laknatullah alaih, manusia itu terutama yang muslim itu diikat 3 kali, 3 ikatan. 3 ikatan. Makanya ada juga ya orang sampai jam azan subuh begitu kerasnya juga gak bangun-bangun, ya ada juga. Itu berarti kupingnya penuh dengan air kencing. Juga ikatannya setan itu kuat. Nah, kalau kita bangun tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW, fa in istayqadha fadzakarallaha in halat uqdatun. Kalau ada orang itu bangun, dia mengucapkan doa, maka 1 ikatan putus. 1 ikatan putus. Kemudian fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kalau dia mengambil air wudu, maka 2 ikatan putus. Fa in shalla in halat uqdatun. Kalau dia melakukan salat subuh, maka 3 ikatan putus. Berarti jenengan ini sekarang sudah putus 3-3-nya. Sudah putus 3-3-nya. Nah kalau ada orang ketika bangun itu tidak berdoa, tidak berwudu, tidak salat, maka ikatan akan tetap ada di situ. Yang kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Orang yang tadi itu ikatan-ikatan 3 itu putus semua, maka dia akan menjadi nasyitan. Nasyitan itu semacam bergas, mengarungi kehidupan ini dengan apa namanya? Bergas, apa bergas bahasa Indonesia? Semangat. Ya, semangat. Thayyiban nafsi, jiwanya jadi baik. Jiwanya jadi baik. Tapi sebaliknya, wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau dia sudah bangun juga gak baca doa, gak wudu, gak salat, maka yang muncul itu khabithan nafsi,
jiwanya jadi jelek. Jiwanya jadi jelek. Sehingga nanti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan itu tambah lebih berat lagi. Lebih berat. Kaslan dalam posisi dia jadi malas. Jadi malas, aras-arasan, malas, lesu, kadang-kala juga emosionalan dan sebagainya. Nah, itu pengaruh dari bagaimana bangun dari tidur itu sesuai dengan etika, adab atau tidak. Nah, itu tinggal ngelihat saja nanti. Kita introspeksi, kita bangun tidur itu baca doa atau tidak, dan kita seringkali kesiangan atau tidak. Nah, itu Masya Allah. Kemudian yang nomor 3, etika, adab daripada bangun tidur itu adalah at-tasawwuk. At-tasawwuk itu artinya gosok gigi. Gosok gigi. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu adalah orang yang paling rajin untuk gosok gigi. Nanti akan ada riwayat begini yang tadi malam juga saya sampaikan di Manarul itu. Laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu'in atau inda kulli salatin. Jadi andai kata tidak memberatkan umatku, maka pasti akan aku wajibkan mereka itu gosok gigi ya, setiap kali akan melakukan sholat atau melakukan wudhu. Jadi ada beberapa tempat itu yang memang gosok gigi itu menjadi sesuatu yang betul-betul dianjurkan, terutama kalau mau sholat, apalagi sholat berjamaah. Nanti akan kita bahas di adabul masajid, adab etika kalau kita masuk masjid itu ya kayak apa, nanti akan kita bahas. Nah, bangun tidur ini adalah salah satu waktu. Bangun tidur ini adalah salah satu waktu yang memang betul-betul diutamakan untuk gosok gigi. Ya otomatis nanti jenengan kan kalau mau sholat subuh itu kan otomatis mulutnya sudah bersih. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau bangun tidur, ya, Nabi Muhammad itu ibu bapak sukanya tidur itu di awal. Nabi itu sukanya tidur itu di awal, nanti sepertiga malam akhir bangun. Itu Nabi. Nabi itu kalau di dalam riwayat-riwayat itu setelah setelah sholat isya itu beliau itu tidak suka untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi jagongan. Beliau lebih suka untuk di rumah tidur, nantinya sekitar kalau dalam bahasa kita mungkin sekitar jam 1, jam 2 beliau bangun. Sampai subuh beliau gak tidur. Sukanya beliau begitu. Kadangkala beliau itu juga isyaknya diakhirkan juga pernah. Kadangkala beliau itu sampai semalam itu tidak tidur karena melakukan sholat 11 rakaat, yang 1 rakaat bisa 5 juz seperempat juga pernah. Nah, ya kalau sholatnya 1 rakaat 5 juz seperempat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa habis dalam 1 rakaat. Pernah Nabi melakukan itu. Sahih dari riwayat Hudzaifah ibnu Al-Yamani. Jenengan mau niru itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi mayoritas Nabi itu sukanya tidurnya di awal waktu. Apalagi pada masa itu belum ada listrik kan. Ya, kalau tidur jam 8 itu sudah gelap betul. Nanti jam 1, jam 2 beliau bangun. Itu mayoritas begitu Rasulullah Muhammad. Karena memang untuk sholat tahajud itu adalah sebagai nafilatul lak. Nafilatul lak dalam surat Al-Isra itu bagi Rasulullah Muhammad SAW. Lah beliau ini kalau bangunnya entah pada posisi jam 1, jam 2, pokoknya sepertiga malam yang akhir, beliau itu mesti idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi Muhammad SAW itu kalau bangun di waktu malam, ya, beliau bangun itu yasusu fahu bisiwak. Yasusu itu artinya menggosok-gosokkan, membersihkan gigi beliau itu dengan siwak. Kalau pada masa itu pakai kayu arok. Mungkin sekarang juga masih ada kayu arok di Bayakub itu ada. Pakai kayu yang gitu loh Pak. Ya itu kayu arok. Kalau anak-anak pondok pesantren mesti ndak akan lupa dengan namanya arok. Saya dulu di pondok juga kemana-mana bawa kayu itu dulu. Nah,
kalau pada masa waktu itu. Lah kalau sekarang bolehkah kemudian kayu arak itu diganti dengan pasta gigi bahasa sekarang? Boleh. Esensinya adalah membersihkan. Esensinya adalah membersihkan. Pak, kalau didobel bagaimana? Didobel bagaimana maksudnya? Pakai kayu arak juga pakai pasta gigi? Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Pokoknya yang konteksnya memang, makanya memang para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan gigi beliau itu bersih, gigi beliau itu putih, bau mulut beliau itu harum. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya memang kemana-mana beliau itu, masya Allah, gosok giginya itu masya Allah luar biasa. Nah itulah kemudian yang ditiru oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena memang konteksnya kita itu baca Quran, ayat-ayat suci, masa sih mulut kita kotor kan gitu. Nah kita baca zikir, masa sih mulut kita kotor. Nah itu dibersihkan Rasulullah. Beliau bangun untuk salat tahajud, gosok gigi. Beliau mau salat subuh, beliau gosok gigi. Kira-kira berapa kali beliau itu gosok gigi ya? Wallahu a'lam. Ya, kalau kita minimal berapa? 2 kali ya, atau 3 kali kita ini. Clear. Kemudian ada bangun tidur yang nomor 4. Ini insya Allah sudah dilakukan semua oleh jenengan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Allah itu memberikan rahmat. Allah itu memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang dia bangun di waktu malam untuk melakukan sholat tahajud, atau kalau umpamanya bablas sholat tahajudnya berarti sholat subuh. Fasalla, maka dia sholat malam tahajud itu, sholat lail. Wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Kalau ada seorang suami bangun untuk melakukan sholat malam, dia membangunkan istrinya, itu rahmatnya Allah luar biasa, pahalanya Allah begitu luar biasa. Tapi pas ketika sang istri dibangunkan kok tidak mau, bagaimana? Fa in abad, kalau istrinya tadi dibangunkan tidak mau, maka nadhaha fi wajhiha almaa, maka dia memerciki muka istrinya itu dengan air. Itu oleh Allah dapat pahala besar, dapat rahmat. Ibu-ibu dibangunkan sama bapak-bapak atau enggak? Tangi dewe. Masya Allah, bagus kalau bangun sendiri, gak dibangunkan sudah bagus. Pasang alarm sampai 5 kali. Kadang-kala pasang alarm sampai 5 kali tidak bangun juga tahajud itu. Kebalikannya juga begitu. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah memberikan rahmat yang besar, Allah memberikan pahala kepada seorang wanita yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, dan kemudian dia membangunkan suaminya. Wa ayqadat zaujah, maka istrinya tadi pun juga membangunkan suaminya. Dan ketika fa'in aba, kalau suaminya dibangunkan tidak mau, nadhahat fi wajhihi alma, maka wanita tadi memercikan air itu ke muka suaminya. Bangun, bangun, bangun. Masya Allah, akhirnya berdua bangun sholat malam bareng. Kemudian suaminya itu jadi imamnya, salat bareng-bareng. Masya Allah, nikmat sekali. Kemudian sama-sama mengangkat tangan, mendoakan anak-anaknya. Ini dilakukan atau tidak ya? Ibu-ibu juga bangunkan bapaknya? Enggak. Kalau bapaknya tidak bangun, dibiarkan saja ibu ya. Biasanya kalau mau membangunkan suaminya sungkan ya. Sungkan, takut, apalagi kalau suaminya suka emosional gitu. Lebih baik enaknya janjian. Bapaknya bilang kepada istrinya, ya Humaira, wahai bibi yang kemerah-merahan. Kalau manggil istrinya itu seperti Rasulullah itu romantis, bapak. Sayang atau bagaimana, meskipun sudah sepuh dipanggil saja sayang gitu. Tidak apa-apa ya.
janjian, nanti kalau saya nggak bangun tolong dibangunkan. Istrinya juga begitu, nanti kalau saya tidak bangun tolong dibangunkan. Luar biasa seperti itu. Muncul dari dua orang tua model begini ini, nanti insya Allah anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Lihat, itu 4 etika, 4 adab ketika bangun tidur. Kalau di kitab ini 4 ini saja yang disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke adab qada'il hajah. Adab qada'il hajah itu berarti bagaimana etika kita kalau buang air besar, buang air kecil, kalau kita masuk ke kamar mandi itu adabnya kayak apa. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu untuk adab bangun tidur ini. Ada? Pas. Insya Allah 4 ini nanti akan dilaksanakan Pak, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa seperti itu. Lanjut. Baik, sampai jam berapa? Sampai jam 7. Sampai suruk ya. Sampai suruk. Baik, yang kedua adab qada'il hajat. Etika, akhlaknya kalau kita itu BAB, BAK atau masuk ke kamar mandi. Itu juga ada etikanya ternyata Bapak Ibu. Ada adabnya. Agama di dunia ini yang mengajarkan etika mulai dari bangun tidur sampai semua dalam celah-celah kehidupan itu cuma Islam. Ada agama yang lain yang mengajarkan adabnya mau pipis itu? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada agama lain yang mengajarkan etika akhlaknya kalau bangun tidur? Tidak ada. Hanya Islam yang mengajarkan mulai bangun tidur sampai tidur itu sendiri, semua aktivitas itu ada etika, ada akhlaknya. Berarti kalau boleh kita katakan Islam itu agama akhlak. Betul ya? Islam itu agama akhlak. Loh, memang ada fikih ya, memang ada fikih. Memang ada fikih, betul ada fikih, tapi Islam itu adalah agama akhlak. Makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku itu diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sampai kemudian Rasulullah juga dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, engkau itu punya akhlak yang sangat mulia. Karena akhlak itulah Islam berkembang. Cuman kurang lebih 23 tahun dengan akhlak berkembang. Baik, nanti akan kita masuk di adab-adab bagaimana kita di masyarakat itu etikanya kayak apa, kita di rumah tangga itu etikanya kayak apa, adabnya suami kepada istri itu kayak apa, adabnya istri kepada suami kayak apa, dan seterusnya. Akan kita bahas pelan-pelan insya Allah. Baik, kita masuk ke adab qada'il hajah. Yang pertama, az-zikru 'inda dukhulil khala'. Kalau kita mau masuk ke kamar mandi Bapak Ibu, itu ada doanya, ada zikirnya. Nah itu, kalau jenengan itu tidak berzikir, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, aurat kita kelihatan oleh jin. Duh, apakah memang golongan jin itu punya nafsu kepada manusia? Ada, memang benar begitu. Terutama dari marga Gondrowo itu. Jin-jin tertentu itu memang juga punya syahwat kepada manusia, itu juga ada. Mereka juga bisa melihat auratnya kita. Memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Dan kamar mandi itu tempatnya khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu berarti setan laki-laki, khaba'ith itu setan perempuan. Jin jenis kelamin laki-laki, jin jenis kelamin perempuan. Loh, memang Allah menciptakan jin dan manusia, marganya juga sama seperti kita, ada yang muslim, ada non muslim, ada yang kafir, ada yang usil, ada yang tidak usil. Maka memang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu idza taqala al-khala, Nabi itu kalau mau masuk ke kamar mandi beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minimal ketika mau masuk baca basmalah, minimal. Kalau maunya tidak hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, minimal baca
Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatnya Nabi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Penutup ya, satir, hijab, penutup antara pandangannya jin ya dengan auratnya manusia itu adalah idza dakhala ahaduhum al-khala'a ayaqula bismillah. Ketika seseorang itu mau masuk kamar mandi dia berdoa, di antaranya bismillah. Jadi mereka ngelihat Pak aurat kita. Kalau selama ini kita masuk ke kamar mandi tidak berdoa, ya berarti kita masuk siaran langsung gitu. Kalau umpamanya di sana itu ada berita dunia dalam berita itu, wow ada manusia kok tiap hari kelihatan gitu. Nah itu hati-hati di situ, hati-hati. Jadi tetap kita harus membaca, jangan kami keliru. Engkau nanti membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Udah karu-karuan nama. Engkau nang WC kok mau doanya mau makan. Nah, ada kejadian seperti itu tuh ada. Saking takutnya itu akhirnya dibaca doa makan. Digelap-gelap begitu ya. Baca doa mau masuk, minimal mau baca bismillah. Dahulukan kaki yang kiri. Kita seringkali keliru masuk ke kamar mandi kok pakai kaki kanan. Lo masuk masjid itu lo pakai kaki kanan. Masa kamar mandi disamakan dengan masjid? Ini hati-hati, hati-hati. Ada etikanya ternyata ya. Jadi kamar mandi itu barang yang kotor, sukanya ditempati oleh jin-jin. Jin laki-laki maupun perempuan. Makanya nanti akan ada riwayat kita juga oleh para ulama fikih juga disebutkan jangan membuang air yang begitu panas di lubang kamar mandi itu. Biasanya juga tempatnya di situ. Ini namanya kalau ada pri kemanusiaan, ada pri kehewanan, kemudian yang ketiga ada pri perjinan ya. Ya, untuk menghormati mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu mestinya dipanggil ada dua. Ya ma'syaral jinni wal insi. Atau juga itu di dalam surah Ar-Rahman, tadi juga surat Ar-Rahman juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban pakai musanna itu. Tukadziban itu pakai musanna. Musannanya kembali kemana? Kepada jin dan manusia. Juga di situ disebutkan khalaqal insana min salsalin. Itu juga. Dan juga wa khalaqal janna mim marijim min nar itu. Jadi dua, memang kita punya diberitahu oleh Allah ada makhluk jin, ada manusia. Nah, tempat di antara yang paling disukai oleh jin itu ya kamar mandi. Kamar mandi jenengan itu tempatnya itu memang. Maka disebut oleh Nabi khubuthi wal khoba'ith. Khubuthi wal khoba'ith. Ya, setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya baca doa supaya kita diselamatkan oleh Allah. Di antaranya paling minimal adalah aurat kita itu nggak kelihatan oleh mereka. Ada orang-orang tertentu, anak muda terutama, wis melebu ndak berdoa, masuk pakai kaki kanan. Akhirnya di dalam itu tidak keluar. Ngapain ya? Melakukan sesuatu yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diketolanan juga. Nah, itu ya, masuk ke kamar mandi kalau mau qadha'il hajat, masuknya pakai kaki kiri dan berdoa, minimal membaca basmalah. Yang kedua, etikanya kalau kita di kamar mandi, kalau mau BAB atau BAK, ada adabnya, ada akhlaknya. Adamu istiqbalil qiblah wa istidbariha fil khala'i. Tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ada ulama yang menyebutkan kalau di tempat tertutup tidak apa-apa. Ini pendapat yang rajih,
adalah meskipun di tempat tertutup itu etikanya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Riwayatnya secara umum jelas kok. Riwayatnya secara umum jelas. Kalau umpamanya Nabi pernah melakukan qada'il hajah, membelakangi kiblat, itu karena ada sebab kenapa beliau melakukan itu. Sama dengan konteksnya nanti, Nabi itu tidak pernah pipis itu dalam posisi berdiri, tapi pernah Nabi Muhammad itu pipis dalam posisi berdiri. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah perilaku yang dilakukan Nabi. Dalam ulumul hadis itu, sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah didahulukan yang sunnah qauliyah yang bersifat ucapan Nabi. Kalaupun Nabi ternyata melakukan yang bertentangan dengan sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi, maka berarti beliau melakukan itu karena ada sebab tertentu. Ada sebab tertentu. Dalil umumnya Nabi mengatakan begini, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syariqu aw gharibu. Jangan, kalau kalian itu sedang BAB atau BAK, jangan sekali-kali menghadap ke kiblat, kata Nabi, dan jangan sekali-kali membelakangi kiblat. Nabi mengatakan walakin syariqu aw gharibu, silahkan kamu menghadap ke timur atau ke barat. Kiblatnya di sana tidak seperti kita. Kalau Nabi mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat, kalau di sini ke utara atau ke selatan. Itu. Jadi memang itu dalil umumnya, Jangan membelakangi kiblat dan juga jangan menghadap ke kiblat. Ada masjid kemarin di daerah Sukun itu, saya beritahu semacam ini. Dia kemudian bilang sama saya, mau tak rubah. Pas begitu saya ke sana dirubah, betul. Dirubah. Ada loh, Pak, kan kita itu ada di bangunan, di depan kita ada tembok. Saya katakan jenengan sholat itu apa di depan tidak ada tembok? Ada temboknya juga. Nah, jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih adalah jangan menghadap ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Kalau di Indonesia ya berarti menghadapnya kemana? Ke utara atau ke selatan. Ada yang ngomong begini, Pak, kiblatnya orang Islam di Indonesia itu kan barat. Setelah barat begini, mencengnya 24 derajat. Mencengnya 24 derajat. Kalau umpamanya kita pipis atau BAB-nya itu pas ke barat begini gimana? Boleh enggak? Kiblatnya orang Indonesia itu barat, saya ulang. Kemudian mencengnya 24 derajat ke kanan. Ya kan, itu kiblatnya orang Indonesia. Berarti kalau umpamanya BO-nya tidak miring ke 24 derajat, tapi begini bagaimana? Lurus barat. Boleh enggak? Jawabannya Nabi di sini adalah walakin syariqu au gharibu. Kalau umpamanya kiblat itu ada di utara atau di selatan umpamanya kiblatnya, berarti mengarahnya ke sana. Kalau kita itu kiblatnya ke arah sana barat, merong sedikit, berarti kita ke utara, ke selatan. Nah, itu di rumah-rumah mungkin yang apa namanya, yang sudah kadung membuat menghadap kiblat belakang kiblat ini memang serba repot. Pak, apakah mau saya bongkar Pak di rumah saya itu? Kemarin ada yang tanya begitu, apakah mau saya bongkar? Ya, saya hanya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jenengan enggak duit apa piye? Mau bongkar-bongkar orang duit. Atau mungkin tempatnya sudah kadung disetting kecil sekali, mau mepet ya. Mau mepet betul, mau diputer-puter juga iso. Bagaimana? Itulah makanya pentingnya ilmu itu di situ, pentingnya ilmu. Terlalu mau mepet gitu. Ya, itu ya. Baik. Sekarang sudah paham, sudah ngerti. Nah, kalau tadi saya lihat di toilet itu baru ya Pak ya. Dulu saya kesini terakhir nggak seperti itu.
Sekarang sudah seperti itu, masya Allah. Kalau dulu masih berapa lama tidak kesini, berapa bulan nih? Mulai bulan Maret sampai hari ini tidak kesini sama sekali. Baik, sudah berubah dan alhamdulillah sudah menghadapnya ke sana. Nah, sudah menghadap. Berarti mengikuti etika atau akhlak. Baik, sudah bel dilanjut atau selesai? Lanjut 10 menit, 5 menit langsung suruh gitu ya. Etika yang nomor 3, kalau BAB, BAK itu kewajiban untuk istinja. Nanti ada istilah istinja, ada istilah ijtimar. Maksudnya gimana? Rasulullah itu kalau istinja itu cawi, Pak. Ternyata nanti orang yang pipisnya nggak bersih, beolnya nggak bersih, istinjanya itu mengundang azab kubur. Hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Suatu saat Rasulullah SAW itu berjalan dengan para sahabat. Kemudian beliau menemukan 2 kuburan. Ada 2 kubur di situ. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini 2 orang yang ada di kuburan ini sekarang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdua itu tidak disiksa karena perkara yang besar. Ternyata di antara salah satu orang yang di 2 kuburan itu disiksa karena dia istinjanya itu tidak bersih. Istinja yang tidak bersih otomatis konsekuensinya sholatnya tidak sah. Makanya nanti ada Nabi itu kalau pipis itu kan sambil jongkok, bukan duduk, jongkok. Dan jongkoknya pun beda dengan jongkoknya kita kalau BAB. Itu ada jongkoknya. Mohon maaf, kadang-kala kita yang laki-laki terutama pas ketika habis pipis, ketika kemudian sholat, pas ketika rukuk itu seperti ada yang keluar, cerut gitu ya. Nah itu berarti tidak bersih, tidak tuntas pipisnya itu. Nah itu otomatis najis itu. Nah otomatis membatalkan wudhu dan sholatnya otomatis batal. Istinja, kalau orang itu tidak istinja otomatis najis. Kalau najis sholatnya tidak sah. Nah jadi orang istinja itu betul-betul punya kewajiban. Anak-anak kita pun juga begitu. Apalagi orang yang belum disunat. Karena di ujung itu adalah tempat kotoran, najis. Anak-anak kita yang belum disunat itu, apalagi kalau pipisnya tidak dicawi dan sebagainya, tambah kotor lagi. Maka diwajibkan di orang Islam itu untuk disunat. Nah, itu istinja. Ada istinja, ada ijtimar. Nabi Muhammad SAW itu kalau istinja pakai air. Tapi ketika tidak ketemu air, pakai batu beliau. Batunya 3. Kalau umpamanya tidak ada batu 3, batunya 1 tapi ujungnya 3. Kadangkala kita kalau mau ke hotel, apalagi ke luar negeri itu tidak ada air di sana. Yang ada cuma tisu, WC kering. Iya, kamar mandi kering ya Pak ya. Tidak ada pakai air. Bingung kadangkala kita biasa pakai air, kok ternyata tidak ada. Di situ cuma ada tisu. Menurut para ulama, kalau memang dia punya sifat untuk menyerap kotoran itu, maka boleh pakai tisu, pakai batu, pakai kayu. Nah, pas ketika dulu ada anak-anak kita yang masih SMP itu kemah di lapangan terbuka, kemudian dibuatkan WC darurat, habis airnya, pipis ya. Pak, gimana ini airnya habis? Mau istinja, pakai batu, saya bilang gitu. Batunya tidak ada Pak. Yang ada apa? Tembok Pak. Yes, jangan memberi kesimpulan kayak apa gitu. Ya terpenting ada apa namanya? Sifat yang berat. Tisu itu boleh. Tisu itu boleh. Itu namanya apa tadi? Ijtimar. Clear, saya kira cukup. Insya Allah nanti berikutnya akan kita bahas di etika-etika yang nomor 4 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah.
Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.